Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, ketemu lagi nih tentunya bareng Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah-kisah perjalanan para nabi dan rasul. Nah adik-adikku di rumah, sekarang Kak Fauzan di studio telah ditemani nih oleh adik-adikku dari SDIku Banin Al-Bahja Pusat. Gimana adik-adikku? Kabarnya sehat semuanya? Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah adik-adikku, kisah pun berawal daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang dimana disebutkan bahwasanya nih adik-adik, Al-Quran yang terdapat 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dari 114 surat itu, surat ketiga dalam Al-Quran dinamakan sebagai surat Ali Imran. Nah adik-adik tahu nggak siapa nih Ali Imran? Ali Imran itu Ali keluarga, Imran adalah nama orang. Maka Ali Imran adalah keluarganya Imran. Memang siapa sih Bi? Kak Fauzan, Ali Imran ini keluarganya Imran sampai dijadikan nama surat ketiga di dalam kitab suci kita umat Islam Al-Quran. Ya, Ali Imran adalah berisi 7 orang yang semuanya adalah orang-orang yang sangat istimewa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa nih adik-adik? Karena orang-orang tadi yang 3 adalah wanita yang menjadi wali min auliyaillah. Dan 3-nya lagi adalah seorang nabi sekaligus rasul. Dan 1-nya seorang laki-laki yang menjadi kekasih Allah wali min auliyaillah. Maka 7 orang ini disebut sebagai Ali Imran. Tentu saja yang pertama adalah Imran. Yang mana nih adik-adik dikisahkan Imran mempunyai seorang istri bernama Hannah. Hannah akhirnya mempunyai anak bernama Maryam. Dan Maryam mempunyai anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hannah ini nih adik-adik punya adik perempuan namanya Alicia. Siapa namanya? Alicia. Alicia punya suami namanya Nabi Zakaria yang akhirnya mempunyai anak bernama Nabi Yahya alaihissalam. Maka inilah keluarga Imran, Ali Imran. Kisah pun berawal daripada Hannah, nenek Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Hannah ini dulunya nih adik-adik tidak bisa hamil, tidak bisa memiliki anak sampai usia Hannah menjadi sangat tua, renta. Dan saat itu Hannah tidak sengaja berkata-kata dan bernadar terhadap Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa Palestina. Hannah bernadar kepada Allah, ya Allah, jika aku mempunyai seorang anak ya Allah, maka anak tadi pasti akan aku jadikan pelayan di dalam rumahmu ya Allah, di dalam Masjidil Aqsa Palestina ini ya Allah. Jika aku punya anak ya Allah, maka pasti aku akan taruh anakku di dalam mihrab masjid sebagai pelayan yang selalu melayani semua tugas-tugas di rumahmu Al-Aqsa. Maka tiba-tiba saja Alicia yang sudah sangat tua nenek itu nih adik-adik tiba saja hamil. Dan setelah melahirkan Hannah pun kaget. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam berfirman, falamma wada'atha qalat inni wada'atuha unsa. Falamma wada'atha, maka tatkala Hannah itu melahirkan bayinya, melahirkan anaknya, qalat Hannah pun berkata-kata, inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang putri, seorang anak perempuan. Bagaimana aku melahirkan anak perempuan sedangkan anak perempuanku akan menjadi pelayan di dalam masjidmu ya Allah? Maka itu tidak pantas. Tetapi karena nazar Hannah, maka anak perempuan Hannah pun yang akhirnya diberi nama Maryam pun akhirnya menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjidil Aqsa Palestina. Siti Maryam pun akhirnya tinggal nih adik-adik di dalam mihrab
Yang mana Siti Maryam tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram. Dan laki-laki yang bukan mahram tidak pernah melihat Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita suci di dalam mihrab Masjidil Aqsa Palestina. Setiap hari sarapan, makan siang, dan makan malam diantarkan oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mana nih adik-adik, Hannah punya adik namanya Alicia dan punya suami Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang akhirnya mengantar makanan untuk Siti Maryam keponakannya setiap hari ke mihrabnya Siti Maryam. Hingga nih adik-adik pada suatu hari Nabi Zakaria kelupaan nih adik-adik mengantarkan makan siang sebab Nabi Zakaria dalam keadaan tidur, kecapean dan ketiduran. Nabi Zakaria yang terbangun dari tidurnya menjelang terbenamnya matahari, saat itu langsung buru-buru mengantarkan makan siang untuk keponakannya Siti Maryam yang mungkin saat ini dalam keadaan kelaparan. Maka saat itu nih adik-adik, ketika Nabi Zakaria di sore hari cepat-cepat membawa makanan untuk Siti Maryam, ketika dibukakan pintu mihrab tadi, kagetlah Nabi Zakaria karena menemukan Siti Maryam sedang memakan buah-buahan yang belum pernah ada buah itu di negeri Palestina. Belum musimnya tumbuh, Siti Maryam sedang makan buahnya. Bahkan pohonnya tidak pernah tumbuh di Palestina, Siti Maryam sedang makan buah-buahan tadi. Maka dikatakan kepada Siti Maryam, "Wahai Maryam, qala anna laki hadza." Maryam, engkau dapat dari mana buah-buahan ini? Qalat, maka berkatalah Siti Maryam, hadza min indi rabbi, ini adalah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah-buahan yang turun dari sorga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu terkagetlah Nabi Zakaria alaihissalam adik-adik karena menyadari bahwasanya mihrabnya Siti Maryam adalah tempat yang sangat suci, tempat yang mungkin akan dikabulkan doa bagi setiap orang yang berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Lantas apa yang terjadi dengan Nabi Zakaria alaihissalam? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh Nabi Muhammad SAW. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adikku,
maka Nabi Zakaria yang saat itu datang ke mihrabnya Siti Maryam pun terkaget dan saat itu tersadar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari tempat mihrab Siti Maryam adalah tempat yang suci, tempat yang mungkin saja dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surat tadi, Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Hunalika, maka di sana, di tempat itu, di mihrab Siti Maryam, da'a Zakaria rabbah, berdoalah Nabi Zakaria rabbah kepada Tuhannya. Maka Nabi Zakaria saat itu tawassul bil athar. Nabi Zakaria tawassul dengan tempat yang penuh berkah dan keberkahan. Nabi Zakaria berharap, ya Allah, berkah tempat mihrab keponakanku Maryam yang mulia ini ya Allah. Maka berikanlah kepadaku lewat istriku Alicia yang sudah tua renta itu, berikanlah ia seorang anak. Maka adik-adikku, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan menjadikan Alicia wanita yang hamil di masa tuanya. Hamil setelah itu nih adik-adik melahirkan Alicia tadi seorang putra yang disebut di dalam sejarah dengan nama Nabi Yahya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah." Wahai Yahya, ambillah kitabmu dengan penuh kekuatan. Nabi Yahya pun mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, begitulah kisah daripada Ali Imran, keluarga Imran. Tetapi begitulah kisah tidak berhenti sampai di sini. Di mana Siti Maryam yang berada selalu di dalam mihrabnya, tidak bertemu dengan laki-laki lain dan tidak pernah melihat laki-laki lain itu tiba-tiba didatangi oleh sesosok laki-laki berwujud manusia, yaitu dia adalah malaikat Jibril, malaikat Gabriel, malaikat Roh Kudus, Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Datanglah malaikat Jibril berubah bentuk menjadi seorang manusia yang gagah dan sangat ganteng. Maka saat itu Siti Maryam berkata, "Siapa engkau?" Maka dijawab, "Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril." Maka saat itu malaikat Jibril alaihissalam, adik-adik, meniupkan ruh ke dalam perut Siti Maryam. Sehingga Siti Maryam hanya dalam waktu sekejap saja tiba-tiba perutnya makin membesar dalam waktu hanya 3 hari. Maka saat itu ruhnya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahim Siti Maryam. Sehingga begitulah Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam yang disebut dan dijuluki sebagai Ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamil tadi, perut tadi hampir membesar, maka berlarilah Siti Maryam di malam hari menuju gurun Sahara, gurun pasir, melarikan diri dan menyembunyikan diri, takut Siti Maryam difitnah oleh orang-orang di sekitar Palestina. Bagaimana wanita suci bisa tahu-tahu hamil tanpa memiliki seorang suami, bahkan tidak pernah bertemu seorang laki-laki? Anak siapa ini Maryam? Apakah engkau wanita sok suci? Maka saat itu Siti Maryam pun lari ke padang Sahara, dan di dalam pelariannya Siti Maryam beristirahat di bawah pohon, bersandar ke pohon kurma yang saat itu kering sebab saat itu sedang musim kemarau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam, "Wahai Maryam, tepuklah pohon tadi." Maka tiba saja pohon tadi pun menjadi subur dan hijau, keluar daunnya dan keluar pohon kurmanya. Sehingga ketika ditepuk batang pohonnya, kurma-kurma tadi pun berjatuhan sehingga dimakan oleh Siti Maryam yang dalam keadaan mengandung tadi. Dan Allah berfirman kepada tanah untuk mengeluarkan sumber airnya, sehingga Siti Maryam memakan buah dan juga meminum air untuk menjaga keselamatannya dan juga anak yang dikandungnya. Tidak lama nih adik-adikku, tiba-tiba saja Siti Maryam melahirkan seorang putra, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka saat itu nih adik-adik, Siti Maryam saat itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalat,
inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka saat itu Allah memerintahkan kepada Siti Maryam untuk berpuasa daripada berbicara. Puasa zaman Nabi Muhammad, zaman kita berbeda nih adik-adik dengan puasa yang dilakukan di zaman Siti Maryam, di mana Siti Maryam berpuasa dari bercakap-cakap, bukan dari makanan. Ia boleh memakan apapun, tetapi tidak boleh berbicara dan bercakap-cakap kepada orang lain. Maka Siti Maryam diperintah oleh Allah untuk diam dan tidak berkata-kata. Hendaknya ia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Maryam membawa bayi tadi kembali ke negeri Palestina. Maka begitulah masyarakat Bani Israel menfitnah. Siti Maryam bukanlah wanita yang baik. Siti Maryam adalah wanita yang sok suci. Sehingga saat itu Siti Maryam mengatakan, qalat inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka berkatalah Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernazar, berjanji kepada Tuhanku Allah untuk melakukan puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka di hari ini aku tidak akan bercakap-cakap kepada siapapun itu, walaupun itu adalah orang yang dekat denganku, sebab aku sedang berpuasa kepada Tuhanku Allah. Maka berpuasalah Siti Maryam selama 3 hari. Dan ketika Siti Maryam pulang dan mendatangi negeri Palestina, saat itu orang-orang bercakap-cakap, siapa itu? Anak siapa ini? Siapa ayahnya? Siapa laki-laki yang menghinakanmu wahai Maryam, wanita yang diakui wanita suci? Maka dikatakanlah saat itu Siti Maryam terdiam dan menunjukkan dengan isyarat jari telunjuknya ke arah bayi tersebut. Siti Maryam menunjukkan ke arah bayi tersebut. Tiba saja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi itu pun akhirnya nih adik-adik bercakap-cakap atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan qala inni ana Abdullah. Maka berkatalah Nabi Isa, ini sesungguhnya aku adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat bayi yang bisa bercakap-cakap itu, takjublah mereka, heranlah mereka dengan bayi yang keluar dari rahim Siti Maryam wanita suci. Dan mereka pun akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengetahui bahwasanya ini adalah ruh yang ditiupkan Allah melalui malaikat Jibril ke dalam rahim Siti Maryam. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah Nabi Isa alaihissalam setelah di masa remajanya? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Dan Nabi Muhammad SAW. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV.
Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka begitulah adik-adik, Nabi Isa alaihissalam lahir di sebuah pohon kurma yang menjadi lambang Nabi Isa alaihissalam, bukan seperti keyakinan sebagian orang-orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa lahir di bawah pohon gharqad atau pohon cemara. Dan Nabi Isa alaihissalam lahir di musim panas, bukan seperti keyakinan orang-orang Nasrani di mana Nabi Isa lahir di dalam kandang kambing yang hangat penuh jerami karena di luar sedang turun salju musim dingin di Palestina. Tetapi begitulah Nabi Isa alaihissalam lahir di sebuah kota bernama kota Bethlehem. Kota apa adik-adik? Bethlehem, yang akhirnya ketika remaja berusia 18 tahun Nabi Isa alaihissalam berpindah ke sebuah kota yang sangat megah di Palestina di dekat Masjidil Aqsa, yaitu kota Yerusalem. Kota apa adik-adikku? Yerusalem. Maka di usia 18 tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Begitulah hanya 2 nabi saja yang diutus di usia remajanya. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam yang tidak lama setelah Nabi Isa berdakwah di daerah Yerusalem, Palestina, negeri Syam, maka saat itu Nabi Isa mengumpulkan 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas, Yohanes, Markus, Matius, Petrus, Barnabas, Filipus, Tadeus, Yakobus, Thomas, Andreas dan lain sebagainya. 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam, yang mana tiba saja nih adik-adik, saat itu Nabi Isa alaihissalam mendatangi rumah suci Allah, mendatangi kawasan Baitul Maqdis yang menjadi komplek dari Masjidil Aqsa dan juga Masjid As-Sakhra. Maka saat itu Nabi Isa melihat orang-orang pada melakukan bea cukai perpajakan di dalam rumah yang suci dan disucikan. Maka Nabi Isa pun marah dan Nabi Isa saat itu menghilangkan perpajakan di rumah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Nabi Isa juga memaafkan seorang wanita yang dituduh berzina, karena wanita tersebut belum tentu berzina sebab tidak ada saksi yang menyaksikannya. Dan tiba saja nih adik-adik, Nabi Isa pun di usia 18 tahun di hadapan murid-muridnya yang 12 yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Hawariyun pun saat itu mengeluarkan berbagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan mukjizat tersebut, maka mukjizat itu pun terjadi kepada seorang nabi sekaligus seorang rasul. Apa mukjizat Nabi Isa yang pertama? Nabi Isa menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta? Penyakit kusta dalam kitab Fawaidus Tsaminah disebutkan kusta adalah penyakit judam. Al-musabu bil judam yahmarru minhal jilid thumma yaswaddu thumma yatashaqqaq thumma yatanathar. Penyakit kusta adalah mula-mulanya kulit itu nih adik-adik memerah. Ya, menjadi merah. Pernah nggak kulitnya merah adik-adik? Pernah, waktu bengkak merah. Menjadi bengkak. Thumma yaswaddu, kemudian tidak kempis dan sembuh, tetapi menjadi menghitam, membusuk. Thumma yatashaqqaq, kemudian pecah-pecah retak, bagaikan retaknya sawah di musim kemarau. Thumma yatanathar, kemudian berjatuhan bagaikan jatuhnya daun kering di musim kemarau. Orang kena penyakit kusta maka dia sangat menderita. Orang ini didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam yang seketika itu mengusap tangannya. Dan ketika tangan orang kena penyakit kusta itu diusap oleh Nabi Isa, tiba saja orang tadi pun sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangan yang diusap yang sebelumnya kena penyakit kusta itu lebih sehat daripada tangan yang memang dari awal sehat dan tidak diusap oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah adik-adik di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, adik-adikku,
kira-kira apalagi ya mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, adik-adikku tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Insyaallah nih adik-adik, kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga